Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa nabiyina wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kalamul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal khazirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak karunia dalam hidup kita. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berharap syafaatnya terus mengalir kepada kita di yaumil akhir. Selanjutnya, khotib berwasiat kepada hadirin semua, khususnya kepada diri khotib sendiri untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketakwaan ini dilakukan dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Semoga kita termasuk golongan orang yang bertakwa dan senantiasa diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadir." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Tolak ayat 2-3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengarungi kehidupan dunia, setiap dari kita pasti pernah dan sering menghadapi berbagai macam permasalahan, baik bersifat pribadi maupun permasalahan yang melibatkan orang lain. Di antara permasalahan yang sering dihadapi setiap individu adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbagai cara dilakukan seperti dengan bekerja, dan tak jarang pula dengan cara meminjam atau berhutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berhutang memang diperbolehkan dalam agama, namun ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan akan berhutang kepada orang lain. Rasulullah SAW pun sudah mengingatkan setiap kita yang berhutang untuk segera melunasinya. Karena jika kita tidak, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan dirusak oleh Allah dan akan bersangka sulit hidupnya karena telah merusak orang lain. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-akhada awalin nasi yuridu ada'an ad-dawwahu anhu wa man akhud yuridu itrafiha utlaqullah. Yang artinya, barang siapa yang mengambil harta-harta manusia atau berhutang dengan niat ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berhutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bagaimana beratnya dosa orang yang melalaikan hutang. Walaupun orang tersebut mati syahid sebanyak 3 kali,
Jika ia memiliki tanggungan utang, maka ia tidak akan masuk surga sampai belum ia melunasi utangnya. Sampai-sampai dalam sebuah kisah Rasulullah SAW sempat tidak berkenan untuk mensolati jenazah orang yang memiliki hutang, hingga sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian melunasi hutang yang memiliki hutang tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa orang yang tidak melunasi hutang akan menyesali perbuatannya di kuburnya. Mereka yang berhutangnya dan tidak dapat dilepaskan hingga hutang-hutangnya dilunasi. Bukan hanya di alam kubur, di akhirat kelak orang yang memiliki hutang akan diambil kebaikan yang telah dilakukan di dunia dan diberikan kepada orang yang memberinya hutang. Setelah kebaikan yang berhutang tidak ada, maka keburukan-keburukan yang menghutangi dilimpahkan kepada orang yang berhutang. Hukum kausalitas atau sebab akibat ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Untuk menghindari hal-hal ini, setiap individu harus memikirkan dimanfaatkan keputusan untuk berhutang. Kita juga harus memiliki etika dan memiliki niat untuk mengembalikannya dengan mengusahakan dari berbagai sumber yang sudah disiapkan. Al-Quran juga sudah memberikan panduan agar setiap orang yang berhutang untuk dapat mencatat hutang-hutangnya agar tidak lupa. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan ada hak orang lain dalam hutang yang dipakainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh wa yaktubu bainakum katibun bil adl wa la katibun ayyaktuba kama allamahullahu wal yaktub wal yumlil ladzi alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhasu minhu syai'a. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah mencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang yang berhutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Terlebih saat utang piutang yang berjumlah besar, setiap individu harus melakukan transaksi dengan jelas, menghadirkan saksi dan memiliki bukti hitam di atas putih dalam bentuk tulisan dan tanda tangan. Keterangan sebagai bukti kedua belah pihak. Ketika sudah jatuh tempo dan memiliki anggaran untuk membayarnya, maka harus segera membayarnya. Pasalnya, orang yang memiliki utang dan tidak membayarnya, maka termasuk orang yang telah berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian orang yang memiliki utang juga harus menyadari jika sudah jatuh tempo waktu pembayaran, kemudian yang memberikan utang menagihnya, maka yang berutang tidak boleh menghindar atau malah marah-marah kepada yang menagih utang. Orang yang memiliki utang harus bertanggung jawab dengan sekuatnya membayar utang yang dimilikinya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dari penjelasan ini, mari kita senantiasa menyadari dan memiliki niat baik untuk segera melunasi utang-utang yang kita miliki. Kita bisa melakukan usaha-usaha sebagai sebuah komitmen dalam membayar utang dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan untuk dapat melunasi utang. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat telah memberikan sebuah doa untuk melunasi utang pada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang tertulis dalam kitab Fadlul Quran halaman 216, yakni Allahumma farijal hamdi wa kashifal qarbi fi da'watil
ardi rahmat dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qadri daini rahmatat dunya bi an rahmati nasibah. Artinya, ya Allah, zat yang membukakan solusi keprihatinan, yang membukakan solusi kesusahan, dan yang mengabulkan doa orang yang terdesak, zat yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan di akhirat. Belas kasih adalah aku dalam melunasi hutangku, dengan belas kasih yang dengannya aku tidak memerlukan belas kasih selain dari dirimu. Selain berusaha dan berdoa untuk menghindari banyaknya utang, kita juga harus benar-benar menata pola hidup kita dengan manajemen yang baik. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana yang hanya sebuah keinginan. Dahulukan kebutuhan dan keinginan agar kita tidak terjebak banyak utang. Semoga Allah SWT lindungi kita dari menzalimi orang lain dengan utang. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi di dunia. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Qulu qawli hadzal rahmani wastaghfirullahal azim innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al-bala'a wal wabaa'a wal quruna wal zalzila wal mihana wa su'al fitani wal mihana ma dhara minna wa ma batan an baladina Indonesia khasah wasairi buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah inna wa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.